Panas haridang. Cuaca teh teu ngeunah. Ih, hati-hati ya. Asli, mesti suntik urang mah. Ngaruh gitu. Hah? Ngaruh gitu. Teu ngaruh sih, cuman nya setidaknya sudah punya kekebalan tubuh. Ya sih, itu paling penting ya. Terus kenapa saya mau divaksin? Kenapa? Karena saya tidak mau membebani orang tua. Tadi negara gue bahas. Tadi negara ngomong. Negara berarti. Salah banget. Tapi lamun tiis-tiis kieu mah ya kayak cuaca Bandung kan emang sekarang lagi cuacanya gini ya, dingin ya, hujan. Sapa dulu dong tuh broker yang di rumah nih. Iya, hai tuh brokers, apa kabar? Seperti biasa hari Kamis, kita berdua nih nemenin kamu semuanya di Pertum. Jangan salah paham ya, kalau Pertum itu nggak selalu ngebahas tentang Persib Bandung. Bener tuh? Betul. Bisa pertandingan-pertandingan yang lainnya gitu kan. Iya, pertandingan di Liga 1, Liga 2, bisa aja. Pokoknya berita-berita sepak bola yang lagi Up to date. Oke, mau tahu nggak saya kenapa ini bergembira sekali ini? Udah gajian? Bukan. Kenapa? Saya itu merasa gembira karena YouTube-nya Bobotoh ID dihacker. Wah, Bobotoh ID tidak punya Instagram. Wah, saya itu bahagia. Bahagia sih Pak. Saya merayakan kehilangan dengan merayakan kehilangan. Ganteng broker. Pusing bro. Jadi Bobotoh ID tidak punya Instagram saat ini. Ya, jadi itu malah udahlah kabar semalam ya, tidak apa-apa, tidak usah jadi muram, jadi enggak. Apa. Kita mah walas aja. Santai aja kita ya. Karena gini, ketika kita diberikan ujian, cobaan, iya, orang seperti dinya teh. Kultum heula. Tadi email kan pertum, ayeuna kultum. Ketika kita diberikan ujian, kita tuh harus yakin. Maha Pencipta itu akan memberikan sesuatu yang lebih. Kita boleh kehilangan Instagram, tapi besok lusa YouTube kita 1 juta. Amin. Kan bener masa dirinya mah jadi ustad lah. Alus sebenarnya mah lebih berfaedah gitu. Tapi ya udahlah tuh brokers ya, kalau misalkan emang situasinya sama gitu kayak kita berdua, kita kehilangan sesuatu gitu kan ya, udah jangan dijadiin jangan jadi pikiran, jadiin cambuk lah buat kita ya, bakal lebih maju lagi lah ti ayeuna gitu, bener tuh. Terus harus berpikir, kita tuh jangan berpikir kita tuh berbuat salah apa, karena apa kita Instagramnya bisa hilang, apa coba? Apa? Karena kita lalai. Kalau tidak lalai tidak akan hilang itu Instagram. Orang gosok nanti dinya teh eta, Tara pernah menyalahkan orang lain. Bener tuh nyalahkan diri sorangan. Walaupun mungkin banyak dari tetangga-tetangga yang pada akhirnya anjing lebok tah gitu ya. Aku tahu siapa. Enggak usah lah ya gitu mah. Kita mah ada menerima legowo lah orangnya mah ya. Legowo sama kayak Persib Bandung yang akan menghadapi Piala Wali Kota Solo. Akan didaftarin udah, statement udah, bla bla segala macam. Sebenarnya ya kan udah dipastikan berangkat ya. Nanti 20 pemain ikut, hari Minggu akhirnya berangkat pakai bus gitu kan. Sebenarnya penting tuh sih atau terpenting gitu ya masalah Persib Bandung untuk mengikuti turnamen Piala Wali Kota Solo. Nah, saya senangnya ngobrol sama Antum itu begitu. Antum tuh orangnya kritis. Iya. Kritis dan selalu ingin tahu. Betul. Perlu saya jawab? Nggak usah. Nggak usah. Kita tutup saja acaranya. Perlu gitu. Iya jadi pertanyaan deh. Oke, sempat terjadi polemik di mana statement pelatih dan direktur Persib berseberangan. Berseberangan. Pak Teddy. Ya, Pak Teddy menyatakan sudah mendaftarkan, formulir sudah daftar, dan Robert menyatakan tidak usah ikut. Seperti itu. Cuman itu kan ternyata miskomunikasi antara Robert dengan awak media mungkin seperti salah itu. Salah paham, salah penyampaian seperti itu. Betul. Tapi ya kita harus gembira Persib tetap ikut, dan pertanyaan yang tadi penting dan tidak pentingkah Persib ikut Piala Wali Kota? Benar. Itu yang harus dijawab. Saya rasa kalau bicara penting nggak pentingnya, disebut pentingnya, terpenting oge sih. Disebut terpentingnya penting oge. Nah, akhirnya lamun menyebutkan saya pentingnya penting naon? Boleh lah Robert misalkan memboyong 20 pemain kan? Iya. 20 pemain ke Solo sana. Tidak masalah. Itu karena gini,
aya nu teu pentingna, aya nu pentingna heula. Nu pentingna heula. Memboyong 20 pemain ke sana. Jadi ketika nanti di turnamen Piala Wali Kota, Robert bisa memaksimalkan para pemain mudanya, dan para lapis evaluasi keduanya, buat evaluasi juga. Walaupun tah ieu nu teu pentingna teh, nu teresepna teh. Di final pemain asing teu meunang main sana. Asli dah? Ada. Orang karek apa masalahnya? Orang kan jadi bingung kan ya. Jadi ya penting Robert membawa para pemain Persib ke sana nya penting. Tapi penting nantinya naon? Entongan jangan hanya pergi ke sana itu hanya untuk main satu kali terus kalah balik deui. Percuma. Beaku tanaga lah. Tanaga, ini perjalanan Bandung Solo geus 7 jam. Ya, terus main kali itu balik deui percuma. Geus mending di latihan di istilahnya di Bandung atau uji coba di Bandung di mana kan lebih gitu. Matakna ketika Robert memutuskan untuk memberangkatkan 20 pemain, ya saya sebagai bobotohnya merasa senang lah, bahagia karena nanti bisa jadi lapis kedua buat evaluasi pemain seperti itu. Tapi nya nu terpenting sih kudu final ketemu menang pemain asing. Eta teh keputusan di pihak penyelenggara atau pihak penyelenggara lah yang pastinya. Tapi kan ya sah-sah saja sih sebenarnya karena ari panitia mah menang atuh bebasnya. Nya nu boga duit mah bebas bro eta mah. Panitia mah cuma urang nyieun gitu kan. Nah, mungkin ya yang Persib cek saya penting oge. Pentingna naon? Ya urang kan loba pemain anu lokal anu istilah berkualitas dan berpotensina alus, skillna naonna alus. Nah, tidinya nya urang maksimalkeun di final eta. Sok ku pemain lokal, istilah ku pemain asli, hayang nyaho siga kumaha hasilna. Karena mungkin ini dibagi 2 wilayah ya. Nah, yang ini kan dari Liga 1 dan Liga 2 mungkin panitia finalnya seperti itu karena di Liga 2 tidak ada pemain asing. Keungnya pas finalnya gitu kan. Bisa wae gitu nya. Tapi ya sah-sah saja lah. Terserah mereka mau pemain asing, pasti mah ulah pas pertandingan tanpa kiper. Bayangkan main bal tanpa kiper. Ada tuh pemikirannya bagus. Sok main bal tanpa kiper kumaha nya. Hamarnya bro, hamar bisa. Bener. Tapi balik nih orang mereka sedikit pertanyaan tadi masalah penting nggak penting gitu. Penting dari segi pemainnya. Nah, tapi dari segi sudut pandang bobotoh sendiri nih, Mang Ahiu sebagai presiden Ipokmeti dan mewakili para bobotoh yang jutaan ini ya, ketika masuk final harus ada target nggak? Jangan sampai kejadian kayak kemarin lagi gitu. Okay. Ini versi dari bobotoh lah, dari Mang Ahiu sendiri lah. Kalau saya ini mungkin berkata bukan mewakili bobotoh, tapi saya pribadi. Saya sebagai presiden Ipokmeti. Angger sombong. Enggak, bukan gitu. Bukan begitu. Karena kalau saya mewakili bobotoh, bobotoh itu ada yang pro dan kontra. Ya, ada yang setuju dan tidak. Ada yang tidak setuju. Tapi kalau saya mewakili presiden sebagai presiden Ipokmeti, rakyat Ipokmeti pasti setuju dengan omongan saya. Yang mana, Pak? Hah? Yang mana? Ya kan presidennya satu, rakyatnya satu. Ada hiji ya. Bener. Aing kere ya, kumaha aing. Tapi kumaha Mang Ahiu? Ya, saya tidak bicara mewakili bobotoh, mewakili diri sendiri lah gitu. Sebagai pecinta Persib ya. Gitu. Pertanyaan apa? Anjir balik deui lah. Ya maksudnya pas nyampe final gitu kan. Gini, manajemen, pemain, pelatih juga harus tahu. Kenapa harus tahu? Persib itu tim besar dengan supporternya terbesar juga. Nah, jadi kalau bobotoh berekspektasi walaupun hanya sekelas turnamen mengharapkan juara wajar. Saya rasa wajar. Karena seperti yang saya sebelum di acara sebelum-sebelumnya, karena ketika Persib mengalami kekalahan itu otomatis itu akan tercatat. Sampai kapanpun Persib kalah sama Persita Tangerang. Sejarah itu akan tercatat. Benar. Nah, jadi saya rasa mungkin bobotoh yang lain juga ada yang sepemikiran dengan saya. Ya, target kudu juara. Target mah kudu juara.
Karena naon nya kudu ningali ku nama besar teh. Iya. Terus Persib dihuni ku pemain-pemain istilahna lain anu pemain-pemain murah. Lebalna gitu. Nya anu lebalna aya anu timnas anu eta. Jadi harus lah kalau target mah harus juara. Terus kenapa dari awal Persib harus menargetkannya kalau bisa masuk final, geus di final juara. Ya eta teh jadi pacu atuh. Ka pemainna jadi ngapacu hayang bermain tampil alus. Nah gitu. Cuman kan di sini juga mungkin spare waktu yang sangat singkat untuk dari turnamen ini ke Liga 1. Kick off Liga 1. Karena Liga 1 juga rencananya dimajukan jadi tanggal 9. Oh, balik lagi dimajukan? Iya. Nggak jadi diundur berarti? Iya, berarti kalau dari 10 ke 9 maju kan? Maju, ya. Kalau ke 11 berarti mundur. Mundur, ya. Berarti yang benar siapa? Bapak lah. Oh, iya. Sebagai presiden Epoch Meti saya mengakui lah. Oke. Jadi dimajukan ke tanggal 9 rencananya. Terus situasi pandemi juga yang menyatakan yang tadinya seri 1 akan digelar di Jakarta, Persija juga angkat tangan tidak mau menjadi tuan rumah. Nggak mau ya? Iya. Yang akhirnya mungkin buat PT LIB dan PSSI harus memutar otak. Harus bagaimana nih plan B-nya ketika seri seri 1 yang akan digelar di Jakarta harus tidak boleh di Jakarta karena situasi pandemi. Tapi kita juga berharap mudah-mudahan nanti pas kick off tanggal 9-nya pandeminya udah landai. Iya, sudah mengurangi lah ya. Makanya juga ini Tubuhkers semua teh harus minimal harus apa ya? Menjaga ya diri kita masing-masing lah, itu udah paling penting banget lah. Selain menjaga diri kita masing-masing, yang harus lebih utama itu Tubuhkers itu harus menjaga mata. Iya, kalau kita nggak bisa jaga mata, mungkin nafsunya terus. Nah, kan masih ekspektasinya ke didinya ya. Kan aing geus nyawa pola pikir didinya naon gitu. Menjaga mata itu ketika jalan-jalan kan ke mall kan pengennya lihat, belanja. Didinya pikirannya. Tapi saya mah kan biasa aja, kalau ke mall saya beli kalau ada yang saya suka. Iya, saya juga sama, makanya harus menjaga mata buat orang-orang yang tidak punya duit gitu. Nggak salah kan saya? Enggak, bener. Iya deh, Presiden Epoch Meti mah selalu benar Tubuhkers ya. Tapi oke lah itu ya, jadi penting nggak penting ya ada dua mata sisi uang yang bisa berpenting banget, bisa enggak gitu kan. Ya gini, sedikit lagi ya, karena Robert juga harus bisa menjaga kondisi pasukannya, pemainnya ya, karena tidak tertutup kemungkinan di turnamen itu kan bisa terjadi cedera yang parah, yang akhirnya nanti pas kick off liga pemainnya harus diparkir. Nah jangan sampai terjadi seperti itu. Robert juga harus pintar-pintar, terus Mang Yaya juga harus. Mang Yaya, iya benar. Pelatih fisik. Mang Yaya bener. Iya. Yaya Sutarya. Iya, saya panggilnya Mang. Oh, Mang. Iya, karena dia Mang. Mang Yaya. Deket banget. Itu harus pintar-pintar lah, pintar-pintar jaga kondisi pasukannya. Robert mah lebih tahu lah ya tentang fisik dan kondisi pemain. Nah, satu lagi lah, ini mah yang lagi rame-ramenya, hangat-hangatnya ya. Salah satu mantan pemain dari PSM Makassar, asuhannya Coach Robert Rene Albert, sama yang pernah kemarin membela di Piala Menpora. Oh, saya tahu. Siapa? Kunci. Berapa kata? Kunci, ya itu kunci. Klok kan kunci. Klok ya. Iya. Benar kan, saya nggak salah. Klok. Iya, mak kunci. Ini saya agak sedikit kurang tentang pemberitaan ini. Ya, oke. Naon sih sebenarnya? Ya, sebenarnya saya tidak mau sih ya ngomongin ini. Cuman kan beritanya rame. Ya, kebetulan kita di Pertum hari ini beritanya juga lagi hangat-hangat. Bukan hangat lagi rame. Ya, pemain tetangga ya. Tetangga itu akhirnya cabut dari Persija. Padahal sebelumnya di turnamen Piala Menpora dia itu jadi pemain terbaik dan memberikan juara buat tetangga. Nah, tapi kenapa akhirnya dia cabut? Yang saya bicarakan di sini bukan masalah dia cabut dari Persijanya. Bukan cuman. Tapi kemana dia akan berlabuh? Kamu salah terus sih. Mungkin kalian bisa deh, Tubuhkers, buat komen ya di bawah kemana kan? Karena kita bagian tim imigrasi kita lagi nggak ada di Bandung. Gitu. Kemana gitu kan? Belum tahu ada bocoran ya? Enggak. Jadi gini, ada kemungkinan ini
saya beropini, berasumsi ya. Penerawangan. Ada ketiga kemungkinan klub yang bisa merekrut dia. Klok itu. Pertama dia bisa kembali ke Bali. Ke Bali. Iya, dengan alasan karena keluarganya kan tinggal di Bali. Oke. Satu kemungkinan ya saya nggak tahu lah apakah. Yang kedua bisa saja Klok masuk ke Persib. Oke. Alasannya bebas transfer ente sih. Masih kurang tahu. Tapi kan naturalisasi ya kalau salah ya? Iya, dia kan Indonesia timnas. Timnas kan berarti timnas. Oh, berarti timnas. Timnas ya. Tapi kalau dia cabut berarti dia udah bebas ini kan. Bisa ke Persib karena saya rasa kalau di Persib juga dia sebagai gelandang kan. Cocok lah ya. Cocok ya kalau misalkan ke Persib. Iya, Terus dia juga ke Indonesia itu dibawa sama Robert juga. Waktu di PSM. Bisa meren ya. Jadi ya itu Bali, kemungkinan ke Bali bisa saja. Balik lagi ke Makassar mungkin juga? Kalau ke Makassar saya rasa nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Kalau ke Makassar. Ke Bali bisa jadi karena keluarganya tinggal di Bali. Dengan alasan seperti itu mungkin Klok lebih menginginkan lebih dekat dengan keluarga bisa jadi. Ke Persib juga bisa jadi. Persib ya, butuhlah gelandang siga Klok. Nyo atuh kreatif ya. Tapi bobotoh lamun misalkan nulain, wah jangan naon aing mah terpenting ya mangga wae. Kan pendapatmu berbeda-beda. Betul. Tapi saya bicara alasannya. Alasannya mungkin karena Klok dibawa sama Robert, terus Persib oge meureunnya butuh siga eta, jangan loba kemungkinan lah gitu. Nu katilu mungkin wae Klok ke Arema. Bisa jadi. Iyalah, karena Arema saat ini mungkin menjadi tim yang jor-joran bisa, Bro. Dengan harta yang melimpah. Sangat itu mah. Iya. Saya bisa glowing ini dari itu, Bos Arema. Gilang. Iya, Bos Gilang. Bos Gilang. Gilang mana? Mana di Gilang Dirga aja. Lain Gilang eta. Aing mau mending Gilang Dirga, Gilang Ramadan. Kolit banget anjing. Udah ya. Apa? Mungkin kan Candares mungkin ke Arema. Kan tak apa. Tilu perkiraan saya ada 3. Tapi aya nu nyebut oge. Kalau di tatangga rame kalau sekarang tuh rame hashtag Manei Klok. Cenah ada KJDT. Cenah mah. Tapi kan tanya hanya kumaha balik nu apal mah si Klokna sorangan. Si Klokna sorangan jeung agena dari gitu. Bener. Tapi lamun ningali duitnya pasti KJDT lah. Balik laginya teu munafik gitu munafik jelema mah udah butuh duit gitu. Tapi nya kemanapun kita di sini bukan mau ngomongin tetangga atau masalah Klok, cuman karena lagi rame, lagi hangat, dan ada sangkut pautnya dengan Persib juga. Bawa seetik gitu. Nah, lah ngomong kali-kali ngomong ke tetangga. Nya atuh udah ngejebutin itu tim itu kan enggak kan? Itu nu penting mah naon bobotoh ID teu boga Instagram gitu. Sedih, Bro. Udahlah, kita mau gak usah sedih ya. Ya udah, Tubrukers semuanya terima kasih. Jam dulu. Jadi pertanyaan dong. Jadi pertanyaan. Kira-kira apaan tadi orang ngomong gitu? Oh, guys. Ya, jadi buat Tubruker boleh langsung komen di komen. Kira-kira Klok akan berlabuh kemana? Langsung di kolom komentar YouTube. Instagram. Salah aing. Langsung di kolom komentar di YouTube. Nanti Klok pindah kemananya. Terus jawaban kalian benar, kalian akan mendapatkan 1 dus kopi tubruk gajah. Seperti itu. Oke, berarti beres pertumnya? Ya. Terima kasih. Tapi dah anggar bobot ID teu boga Instagram. Ya, geus teu dibahas. Meuli we atuh lagi sabaraha. Nu meuli langsung 1 juta malah. Oke, nya. Ya udah, terima kasih buat teman-teman semuanya, buat Tuburker semuanya. Jangan lupa setiap hari buat mengkonsumsi minuman hangat dan enak ini, kopi tubruk gajah ya. Yang kayak gini nih. Tuh, di sana itunya contohnya. Tapi udah pada tahu ya semua Tubrukers semua. Iya dong, pahit Tapi udah enak, enak. Ingat, kopi mah pahit ngeunah. Itu operator pahit. Geus mah hirupna pahit anjing. Hideung deui si anjing teh. Astagfirullahaladzim. Oke, terima kasih buat Tubrukers semuanya, terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa buat ngingetin sekali lagi buat subscribe
Nggak usah. Nggak usah di-subscribe. Biarin ngalir aja gitu sendiri. Bobotoh TV itu nggak ngemis-ngemis minta di-subscribe loh. Nggak usah tunggu dulu lah. Kayak gitu langsung lah. Nggak usah di-subscribe, tapi nyalain loncengnya aja. Ingetan serba keneng ya. Kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.